orang yang lewat dan hadir dalam hidup kita ya, apakah bisa kita atur semau kita? Ya enggak lah gitu kan. Pasti nggak bisa teman-teman ya, apalagi kita mau kontrol ya pasti nggak bisa lah ya. Tapi untuk bisa memutuskan dengan siapa dan bagaimana kita berjalan ya, kita punya pilihan pastinya. So ya, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan baca mengenai siapa sih sosok yang bakalan mendampingi kamu, ketemu sama kamu gitu kan ya, sepanjang tahun ini teman-teman ya. Apakah ternyata dan ternyata ya, dan pendampingi ini ya bisa jadi ikut berproses di dalamnya ya teman-teman ya, baik secara prosesnya itu enak ataupun nggak enak gitu yang kalian rasakan. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya, kalian pick a card kali ini ya. Kalau biasanya cukup dengerin aja dari depan ke belakang gitu kan ya, sekarang juga didengerin juga dari depan ke belakang, tapi plus pick a card atau pick story. Jadi pilih yang pertama, kedua, atau yang ketiga nantinya ya. Atau kalau udah milih gitu kan, tetap dengerin aja tiga-tiganya, siapa tahu ternyata tiga-tiganya tuh semuanya mampir dalam hidupnya kamu dan jadi cerita kamu gitu. General ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya teman-teman ya. Jadi dimanapun, kapanpun, tahun berapapun kalian mau dengarkan gitu kan, selagi video ini masih ada ya boleh. Silakan dengan senang hati ya. Oke, kita sekarang baca buat teman-teman Virgo ya di readingan kali ini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silakan buat teman-teman Virgo dan teman-teman lainnya yang mau private reading menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Terms and condition berlaku ya. Oke, kita baca yang sekarang ya. Buat teman-teman Virgo ya, pilihan pertama, kedua, dan ketiga kalian boleh fokus teman-teman ya. Ini pilihan pertama, pilihan kedua ya, dan juga pilihan yang ketiga ya teman-teman ya. Untuk 1, 2, dan 3 tarik nafas yang panjang, terkoneksi ya. Ini adalah sosok yang akan mendampingi kamu sepanjang tahun ini. Siapa sih dia gitu kan, ciri-cirinya seperti apa, karakternya seperti apa. Semoga diafirmasikan yang baik-baik ya teman-teman ya. Diafirmasikan yang baik-baik, oke? Afirmasi yang baik-baik saja. Oke. Right, cerita 1, cerita 2, dan cerita 3. Pel 1, pel 2, dan pel 3 ya teman-teman ya. Sudah dipilih ya. Kita bakalan baca sekarang ini ke yang pertama terlebih dahulu. Buat kalian yang memilih ya, cerita yang pertama ada love, ada expression, lalu juga ada illusion, dan juga ada ground di sini. Kita lihat ciri-cirinya ya. Buat kalian yang memilih cerita yang pertama, orangnya menarik, yang jelas gitu kan ya. Jadi kayak orang lihat dia tuh di penampilan yang pertama itu terpukau gitu. Aku terpukau ya. Orangnya cukup menarik sih teman-teman ya. Pakai apa aja tuh kelihatan cantik gitu loh, kelihatan cakep gitu. Jadi kelihatan ganteng, kelihatan cantik, kelihatan menarik ya. Seperti ini, pakai apa aja kelihatan cocok. Walaupun ganteng sama cantik itu relatif ya teman-teman ya. Buat aku ganteng belum tentu kan buat kamu ganteng gitu kan ya. Sebenarnya sebaliknya pun juga seperti itu. Buat aku cantik belum tentu juga buat kalian cantik ya, seperti ini. Tapi ini orang yang cukup bisa merawat dirinya dengan sangat baik ya teman-teman. Lalu sosok yang tahu banget membuat orang di sebelahnya dia tuh berasa banget yang namanya dicintai, terus habis gitu tahu banget yang namanya berasa disayangi gitu kan. Tahulah caranya membuat seseorang itu merasa semangat, berhasrat dalam hidupnya dia. Orang yang jelas orang ini gitu kan ya, atau sosok ini nggak bisa namanya kamu tinggal LDR gitu ya. Wah, finish deh gitu kan dia, karena ini orang yang benar-benar membutuhkan perhatian yang benar-benar real ya teman-teman ya. Nggak bisa ditinggal. Menilai segala sesuatu dari hal-hal yang fisik atau hal-hal yang nyata gitu. Hal yang nyata tuh yang bisa disentuh, dilihat gitu ya dengan nyata itu seperti apa di depannya dia. Ya, gampang kebawa perasaan ya. Moodnya juga naik turun juga ya teman-teman ya. Finansialnya dia cenderung oke karena berasal dari keluarga yang cukup oke juga ya, seperti ini. Cuman seringkali dia sering kebeban ya sama perasaannya dia sendiri ya teman-teman ya, nggak
susah berekspresi gitu loh ya. Pinter sih dia kalau misalkan untuk bisa membuat orang lain itu merasa nyaman atau tenang deket dia, tapi seringkali dia nyusahin dirinya dia sendiri karena sibuk kuat gitu buat orang-orang yang dia sayangi, teman-teman. Sedangkan dianya sendiri cukup hancur lebur lah ya, seperti ini. Cukup feminim ya orangnya, cukup perasa, misterius, gayanya, stylenya dia juga misterius banget gitu kan. Kalau kita bilang pendiam banget atau cerewet banget tergantung sih sama lawan bicaranya seperti apa dan kayak gimana ya. Ini juga cenderung sederhana ya orangnya ya teman-teman ya, tidak yang namanya berlebih-lebihan, walaupun kalau kita lihat secara finansial dia orang yang cukup mumpuni ya, seperti itu. Tinggi badan cukup rata-rata teman-teman ya, rata-rata, tapi menarik sih dia orangnya, menarik banget orangnya. Cuman baperan ya, cuman baperan. Nah, kehidupannya dia dalam kehidupan kamu itu tuh bawa pengaruh yang positif atau kurang positif sih teman-teman ya. Kalau dilihat di sini sih kurang positif ya. Kurang positif karena nambahin kepikiran gitu loh, kebayang nggak? Nambahin kepikiran, nambahin beban pikiran. Jadi dikit-dikit mikirin dia, dikit-dikit mikirin dia dan dia dan dia dan dia dan dia gitu kan. Bukannya maju tapi malah mikirin dia, dikit-dikit kepikiran, overthinking tentang dia gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih ya pembelajaran yang bisa didapatkan ya dari ketemu sama dia di awal ya, awal tahun ini. Awal tahun ini bisa jadi bulan kedua, bulan ketiga kayak gitu ya teman-teman ya. Awal gak harus yang bulan pertama, tapi kalaupun kalian udah ketemu di bulan pertama ya bagus gitu kan ya. Tapi ini lebih ke 2 dan 3 sih teman-teman ya, bulan kedua atau ketiga. Nah, belajar apa sih? Belajar apa? Belajar untuk jauh lebih tegas sih teman-teman ya. Artinya gini, bisa membedakan yang namanya kerja gitu kan ya, relationship gitu. Jadi tidak yang namanya terpengaruh sama satu atau dua hal ya di relationship, kebaperan, pekerjaannya berantakan gitu. Jangan ya teman-teman. Ini belajarnya banyak sih yang jelas seperti itu. Bisa yang namanya tegas dalam satu hubungan, tegas yang namanya dalam satu pekerjaan gitu loh teman-teman ya. Bisa membedakan dan mengelola dengan baik ya, seperti ini. Nah, kita bakalan lihat ya buat cerita yang kedua. Ini buat cerita yang pertama seperti ini. Buat kalian memilih cerita yang pertama ya, semoga ketemunya sama orang baik-baik ya teman-teman ya. Oke, yang kedua buat kamu yang memilih cerita yang kedua, kita lihat ada family di sini, ada komitmen, ada creation dan juga ada wisdom. Kalau kita lihat ciri-cirinya orang ini ya, ini orang yang seperti apa sih teman-teman ya? Orang yang seperti apa ini? Orang yang berani ya, berani, terus habis gitu juga feminim, perasa, cukup lembut ya perasaannya dia gitu kan ya, kebawa perasaan gak sih ya, suka banget yang namanya baper ya kayak gitu. Lalu pelindung yang baik, jadi ini sosok yang sangat cinta sama keluarga. Jadi kalau misalkan ada keluarga dan sebagainya butuh bantuan dan sebagainya, atau ada orang yang inilah, dia bisa banget yang namanya pasang badan buat keluarganya dia. Pelindung yang luar biasa. Petualang ya, aktif ya, suka traveling iya. Kalau dibilang tinggi badannya tinggi teman-teman ya, postur tubuhnya juga cukup baik ya, seperti itu. Orang yang cukup berkomitmen kalau memang dia sudah punya komitmen ya. Jadi orang yang cukup setia sih kalau dilihat di sini ya. Dan lalu cukup ramah teman-teman, walaupun kalau dilihat ya karena dia baperan jadi moody banget teman-teman, gampang kebawa suasana dan pendendam. Jadi kalau misalkan kamu nyolek gitu ya, nyolek keluarga atau orang yang dia sayang, dia kalau misalkan merasa tercolek gitu ya, dia bakalan bisa banget ya namanya dendam sama kamu sampai diinget-inget banget gitu ya, seperti itu. Orang yang cukup materialistis teman-teman ya, karena ya kalau dilihat finansialnya dia juga cukup oke gitu ya, seperti ini. Setia kawan iya, pandai bergaul iya, gampang berkomunikasi dengan iya, ceria juga iya, kepoan juga iya, tapi ya itu dia teman-teman ya, ini mudian banget orangnya. Nah, orang ini bawa kebaikan gak sih ya dalam perjalanan kehidupan kamu? Bawa kebaikan nih ya, bawa kebaikan banget. Kamu jadi lebih semangat ngadepin hidup, kamunya juga jauh lebih ya lebih semangat lah ngadepin hidup ini gitu kan ya. Kamu bakalan ketemu di kapan gitu kan, bisa jadi 5, 6, 7, 8, 9 ya teman-teman ya, bulan 5, 6, 7, 8, 9 kurang lebih sih range-nya seperti itu. Oh no 5, 6 atau 8, 9 ya, 5, 6 atau 8, 9, 7
sih enggak sih ya teman-teman, tapi kemungkinannya sih seperti itu. Kita lihat ya dari dia, kamu belajar apa sih teman-teman ya, dari dia atau alam semesta ini menghendaki kamu belajar apa sih ya, selain lebih semangat tadi gitu kan ya, untuk melangkah dengan bijaksana, bertindak dengan kebijaksanaan. Dalam bertindak juga mesti belajar juga melakukan dengan dasar kasih, dengan lebih tulus, yang kayak gitu sih, lebih ke belajar tulus sih teman-teman ya, ketulusan. Ketulusan ini buat kamu ya yang memilih cerita yang kedua ya, ceritanya seperti ini. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman dengan cerita yang ketiga ya. Buat kamu yang memilih cerita yang ketiga, kita lihat ada spiritual, ada attachment, sukses, dan juga ada balance di sini. Oke, kita lihat yang pertama ya teman-teman ya. Ciri-cirinya seperti apa sih orang ini? Yang jelas orang ini cukup introvert ya. Cukup introvert, cukup tertutup teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan dilihat ini tipikal orang yang suka banget kalau misalkan kamu ngajakin ngomong tentang apa, tentang spiritualitas ya, seperti itu. Ini orang yang cukup punya intuisi yang bagus, feminim orangnya teman-teman ya. Feminim, intuisinya cukup bagus tapi tertutup ya, agak tertutup sih ya. Sedang banyak belajar untuk melakukan transformasi dalam diri karena dia punya hidup juga nggak gampang ya teman-teman ya, pengalamannya juga cukup banyak ya, tersesatnya juga cukup banyak juga gitu kan ya, seperti ini. Dan keras ya, kalau udah punya mau untuk belajar satu hal, dia bakalan terjun di sana itu dengan full gitu loh ya, 100%. Jadi nggak yang namanya setengah-setengah gitu. Dan tipikal orang yang cukup nekat ya teman-teman ya, cukup nekat, bisa namanya punya cara yang banyak gitu ya, agak cerdik nih teman-teman. Dan bisa ngerayu, bisa ngegoda ya gitu kan ya. Dan pernah tersesat dalam hidupnya tapi dia memutuskan untuk kembali menjadi baik ya, seperti itu. Right? Nah, kita lihat nih dalam kehidupannya kamu teman-teman ya, dia itu lewat mengajarkan kamu bahwa pengaruh apa sih, positif kah, negatif kah gitu. Kalau dilihat di sini sih lebih ke positif ya, dan ketemunya sih bisa jadi di akhir teman-teman ya, di akhir, bisa jadi bulan 8, bulan 9 gitu kan ya, di akhir-akhir tahun lah ya, seperti itu. Oke ya, ngajarin baik sih, ngajarin baik tentang apa, lebih seimbang gitu kan ya, lebih seimbang lagi ngadepin hidup ini, lebih menyeimbangkan tubuh fisik, tubuh pikiran, dan tubuh jiwa gitu. Terus belajar untuk jauh lebih fleksibel lagi ngadapin hidup, karena dia pernah berada di masa atau kondisi dimana dia pernah tersesat jalan, dan dia mencoba untuk sharing gitu kan ya, hal-hal seperti itu. Karena ya belajar sih, karena apa yang buat kita penting tuh belum tentu loh buat orang lain tuh penting gitu. Jadi tidak yang namanya memaksakan sesuatu hal, dan tidak menyalahkan siapapun gitu, tidak sibuk dengan logika-logika yang ada di pikiran kita. Karena ya kalaupun kita merasa nggak sesuai di kehidupan yang kita mau gitu ya teman-teman ya, kita nggak bisa namanya nyalain orang lain, nyalain situasi dan kondisi. Dia pernah berada di masa itu gitu kan, dimana nyalain semuanya, semua hal, nyalain lingkungan, nyalain keluarga, nyalain siapapun lah gitu kan ya, tapi malah justru bukannya jauh lebih baik, malah justru hidupnya jauh lebih terpuruk. Nah, ini belajar banyak nih kamu dari dia gitu kan, untuk belajar lebih fleksibel, karena gak semua hal bisa kamu logikakan dengan pikiran kamu sendiri. Sometimes we need ya untuk melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang luas, begitu. Dan belajar untuk lebih terbuka sih ya, dan gak gampang baperan gitu gitu ya. Seperti ini ya teman-teman ya, buat kamu yang memilih ya cerita di nomor 3. Jadi sebenarnya ya, buat siapapun yang memilih cerita nomor 1, 2, dan 3 ya, di ceritanya Virgo kali ini ya teman-teman ya, orang di dunia ini gitu kan ya, ini boleh yang namanya lalu lalang dalam kehidupannya kita. Boleh mampir, boleh gitu kan, boleh lewat doang, boleh gitu, boleh menetapkah, boleh ya, tergantung sama kita juga gitu ya. Dan pastinya apapun mereka dan bagaimanapun mereka dalam perjalanan kehidupannya kita, mereka pasti akan hadir dan mengajarkan kita tentang sesuatu hal. Dan pastikan gitu kan, pastikan kita semua ya tidak ketinggalan pembelajaran ya teman-teman ya, karena itu penting banget dan itu tuh bener-bener mahal banget gitu ya. Alright ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for
for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.